Baik pemirsa, di segmen akhir perbincangan ini kami hanya bisa berikan kesempatan kepada para narasumber mungkin untuk bisa berikan pernyataan penutup closing statement terlebih dahulu dari Pak Wahyu, terutama yang terus mengawal pihak kepolisian untuk terus melakukan evaluasi perbaikan. Silakan Pak Wahyu. Terima kasih Mbak. Jadi saya kira yang pertama kasus Peggy ini harus kita lihat dari berbagai sisi. Sisi yang pertama, upaya untuk mencari siapa pembunuhnya harus tetap dilakukan. Bukan berarti kemudian berhenti. Yang kedua, pelajaran berharga dengan adanya kekalahan di pra-peradilan, pertimbangan hakim itu harus menjadi studi yang benar-benar mendalam sehingga ada perbaikan. Lalu yang ketiga, kalau ada kelemahan di penyidik harus ada juga sanksi. Kalau memang kesalahannya itu ada kesengajaan, tentu harus ada sanksi. Tetapi kalau karena kurang kemampuan, berarti harus ada upaya-upaya peningkatan kompetensi. Saya kira aspek ini perjalanan berharga bukan hanya pra-peradilan saja, tetapi ternyata ini menyangkut banyak aspek dan bagi Komponas ini menjadi banyak catatan yang penting sehingga kami melibatkan beberapa ahli untuk agar memberi masukan ini bisa lebih komprehensif, Mbak. Dan kami apresiasi dengan Pak Kapolri maupun dari pihak Jabar yang begitu putusan langsung menyatakan siap menghormati. Jadi nggak ada defend, kecuali kalau kami kemudian membantah sebagainya kan berarti persoalan lain. Tetapi mengakui, tetapi juga ada kesadaran untuk memperbaiki. Saya kira Komnas juga harus mengapresiasi kepada sikap Polri yang mau meningkatkan dan mau memperbaiki kelemahannya. Mengakui kelemahan itu bukan hal yang mudah, dan itu sudah dilakukan. Terakhir Bapak Kapolri sendiri menyatakan, saya kira itu harus kita apresiasi. Jangan kemudian mohon maaf dibully lalu ada statement ini Polri nggak profesional, ini Polri. Saya kira ini kan milik kita semua. Saya kira kita semua. Kepada pihak juga terima kasih, kepada para akademisi yang memberikan, kita juga terima kasih. Ini pelajaran jangan sampai terjadi lagi, artinya ini jangan hanya dijadikan sebagai suatu cerita, tapi jadikanlah suatu momentum untuk perbaikan pelaksanaan proses hukum di Indonesia. Baik, berikutnya Pak Ahyar, silakan Pak. Kita jadikan pengalaman ya putusan pra-peradilan, tapi bukan berarti kasus ini dihentikan. Maksud saya untuk mencari siapa pembunuh yang sebenarnya. Betul. Tentu langkah pedoman pertama yang perlu dilakukan oleh pihak kepolisian adalah putusan dari pengadilan yang sudah inkrah di Mahkamah Agung. Sekiranya ada yang berbeda dari itu, ini yang harus dipikirkan. Itu yang saya katakan tadi, idenya saya, bisa nggak kita PK dulu untuk menganulir itu tadi. Cuman bentuk PK-nya apa? Karena MK, Mahkamah Konstitusi, tidak boleh jaksa untuk PK terhadap putusan yang ada. Nah itu yang saya kemukakan tadi, apakah mungkin kita create peninjauan kembali untuk kepentingan hukum. Demikian. Baik. Terakhir juga mungkin Bang Nikolas. Dengan adanya putusan pra-peradilan terhadap Peggy, ini bukan soal siapa menang siapa kalah. Di sini nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Tetapi keadilan ditegakkan di sini. Dan kita belajar dari kasus ini, lebih nanti ke depannya kita lebih berhati-hati lagi untuk menjadikan seseorang tersangka. Jadi bukan pihak kepolisian aja, tapi jaksa, hakim, advokat, dan pemerhati hukum juga. Jadi ini pembelajaran buat kita semua. Saya kira itu. Baik, apa kemudian langkah-langkah berikutnya kalau tadi sudah dikatakan akan melakukan gugatan perdata, ganti rugi dan sebagainya. Apa yang saat ini sedang digodok oleh para pengacara atau kuasa hukum ini? Nah, kita tentu bersama-sama dengan tim penasihat hukum Peggy yang lain, kita pasti akan meminta rehabilitasi nama baik dia, terus kemudian meminta ganti rugi selama dia di dalam penjara, dan kemudian berikutnya adalah kita pikir kita minta supaya di dalam gugatan itu supaya ada perbaikan-perbaikan yang harus diperbaiki untuk kedepannya nanti, sehingga kasus ini tidak akan terulang lagi. Baik, dan dorongan moral, dukungan moral juga selalu diberikan kepada Peggy. Ada mungkin Peggy menyampaikan apa yang ia inginkan tentunya setelah bebas ini kepada pengacara, apa keinginannya? Peggy cuma bilang bahwa dia mau dia sekarang ini dia pulang, dia mau menikmati suasana bahagia bersama keluarga. Kemudian yang kedua, dia ingin bekerja untuk menggenapi cita-citanya, yaitu
membahagiakan orang tuanya, dan yang ketiga dia ingin membangun masjid. Katanya mau bangun masjid kemarin dia ngomong. Baik. Oke, baik. Pak Nikolas, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami dan juga memberikan tadi informasi kepada kami langkah-langkah apa yang sudah direncanakan berikutnya. Pak Ahyar, terima kasih sudah memberikan pandangan-pandangan termasuk tadi juga apa yang diberikan atau dipertanyakan juga oleh Pak Wahyu. Pak Wahyu juga terima kasih sudah memberikan informasi bagaimana langkah Kompolnas untuk terus mengawal perbaikan dari institusi Polri.